susah membedakan orang baik dan orang jahat di negeri ini. Jadi di jaksa, di polisi tidak ada yang bersih. Jadi sebetulnya DPR itu bukan wakil rakyat, ada wakil partai politik. Di jalan tua, bawa lampu kota, Menteng berdiri dengan cerita. Di jalan rindang penuh sejarah, rumah besar, pagar tak terbuka. Anak muda bicara revolusi, sambil update di layar glossy. Katanya bebas, katanya maju, tapi suara kecil tenggelam selalu. Halo generasi bersuara, kembali lagi di Menteng Bersuara Paradoks Indonesia. Dengan saya Sultan Bayu yang akan memantik diskusi pada sore hari ini bersama Bapak Haji Hasan Basri. Ya. Pak Hasan, Ya. apa kabar? Kabar alhamdulillah baik dan sehat selalu. Ya. Dan bersama Bapak Aloy Samosir. Apa kabar Bapak? Baik, sehat. Ya, terima kasih Bapak. Di episode kali ini, kami menghadirkan beberapa ruang diskusi kritis mengenai isu-isu nasional saat ini, serta beberapa aktivitas-aktivitas yang memang menyeleweng dari negara. Korps Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Polda Metro Jaya mengamankan beberapa jumlah hasil dana korupsi berupa uang dolar serta 74 kg emas di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah. Selain itu, muncul pula spekulasi ketika dalam operasi penyidikan, rumah Jampitsus juga dikawal ketat oleh personel TNI. Ketika pejabat-pejabat publik termasuk kejaksaan terseret dalam kasus ini, ada hal yang tidak terpungkiri, yaitu di mana kepercayaan masyarakat ini benar-benar hilang, begitu Pak Basri dan Pak Aloy. Saya mulai dari Pak Hasan dulu. Kalau kita lihat kasus ini, kita throwback ke beberapa tahun lalu, ini seperti kasus cicak versus buaya Pak Hasan. Nah, dalam penakaran ini menjadi satu hal yang harus kita ketahui melalui perspektif Bapak sendiri. Lalu bagaimana menurut Bapak kasus yang beredar saat ini sekarang, Pak? Ya. Memang kita jujur, negeri ini tidak pernah henti-hentinya dilanda keprihatinan, dilanda musibah akibat tsunami korupsi yang selalu menghantam negara ini begitu leluasa. Tsunami korupsi ini telah menjadi satu kebiasaan di negeri ini, bahkan dianggap sudah membudaya, dan masyarakat sudah terbiasa melihat tsunami korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum para pejabat negara yang tidak pernah henti-hentinya. Ini telah menjadi satu presiden buruk bagi negara, di mana pencitraan negara di dalam membangun negara ini dengan baik, penegakan hukum dengan baik, kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, kepercayaan yang diberikan ke masyarakat ini bergerak, kepercayaan yang diberikan masyarakat ini ditimbulkan lagi dengan berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Korupsi demi korupsi tidak tersentuh oleh hukum. Wamen Ini Pak Silmi Karim, Bapak. Ya kan? Silmi Karim ditahan KPK, lalu
belum itu tuntas, belum jelas arahnya kemana, tiba-tiba timbul lagi kasus kejaksaan, di mana orang yang paling vital dalam penegakan hukum tersangkut persoalan yang berhubungan dengan korupsi. Nah, dugaan-dugaan ini masyarakat sudah sangat hafal, sudah sangat paham. Tetapi para pejabat-pejabat negara memaksakan diri bahwasannya ini akan dijelaskan dengan transparan. Ini akan diungkap secara transparan. Semua yang dikatakan transparan itu hanya lip service, teori berretorika untuk kepentingan. Seperti apa kita menyikapi? Sekarang Menteng bersuara melihat opini yang berkembang di masyarakat, ya kan? Kita sering melakukan diskusi kebangsaan. Setiap isu besar yang terjadi di negeri ini, setiap minggu kita bahas di dalam diskusi kebangsaan. Nah, diskusi kebangsaan ini, hari ini kita akan menyampaikan diskusi kebangsaan ini di ruang publik. Benar. Dan kami akan menyampaikan seperti apa pandangan masyarakat. Nah, Menteng bersuara ini akan menyampaikan keluhan masyarakat, kekecewaan masyarakat, dan merasa masyarakat itu sepertinya tidak dianggap. Nah, oleh hal itulah kami ingin menyampaikan melalui Menteng Indonesia, Menteng bersuara, Paradok Indonesia, bahwa kasus demi kasus telah terjadinya kudeta terhadap korupsi di negeri ini tidak pernah hentinya. Ini akan menjadi perhatian dari masyarakat yang akan kami sampaikan di dalam Menteng bersuara Paradok Indonesia. Ya, begini Pak. Aku agak mengutip beberapa kasus dari Jampitsus Febri Adriansyah. Ketika masyarakat menilai spekulasi Adiaksa melawan Bayangkara, di mana saat itu adanya kejaksaan melawan Polri ini, memangkah seharusnya mereka saling membuka kartu satu sama lain, atau mereka menciptakan satu lembaga yang memang terpercaya? Apakah ini memang pertarungan ini berdampak bagi masyarakat itu bagus atau gimana, Pak? Ini menarik sekali, ya, Pak Loy. Ya. Kenapa dikatakan menarik? Ini kan suatu peristiwa yang diawali dari dulunya cicak lawan buaya. Ya. Waktu itu KPK lawan Polri. Lalu berkembang lagi. Nah, sampai ke titik yang seperti ini. Ketiga ada satu kasus di kepolisian, kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa. Tentu peran kejaksaan di dalam hal seperti ini dalam penegakan hukum, ya kan, sehingga Sambo dihukum seumur hidup, Teddy Minahasa dihukum juga dengan seumur hidup. Tentu ini meninggalkan satu luka, ya, dugaannya meninggalkan satu luka di institusi kepolisian Polri. Nah, luka ini pihak dari Polri tidak akan diam saja, karena apa yang terjadi di Polri dan apa yang terjadi di kejaksaan sebenarnya 11-12. Ya, 11-12. Polri juga banyak sering terjadi satu penyimpangan dalam pelaksanaan hukum, ya kan, berkolaborasi dengan para oligarki untuk mengkedepankan kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga hukum tidak bermakna atau kurang berjalan di masyarakat. Nah, posisi yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri yang menjadi kaki tangan mafia, kaki tangan narkoba, kaki tangan koruptor,
Dan itu bukan satu rahasia umum lagi. Itu sudah terbuka di ruang publik. Tapi yang melakukan itu adalah oknum namanya. Iya benar Pak. Nah, di samping itu juga di kejaksaan juga sering juga terjadi. Jadi kejaksaan juga sering mendapatkan disorot oleh pihak masyarakat, ya, bahwa banyak kasus-kasus besar di kejaksaan ini kandas begitu saja, tidak jelas duduk perkaranya, sehingga terhenti dihempas angin malam. Iya benar sekali. Mudah dilupakan oleh masyarakat. Tetapi terjadi satu dugaan, satu dendam atau satu kecemburuan sosial, Polri yang melakukan, tetapi ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Sementara Polri juga tahu kejaksaan itu juga banyak cacatnya. Artinya ini buaya lawan buaya. Iya benar Pak. Ini buaya-buaya lawan buaya ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi Tuhan di dalam kitabnya, ya kan, semua orang beragama, jika sudah satu kejahatan itu melampaui batas, maka Tuhan akan membuka aibnya masing-masing. Nah sekarang aibnya mereka masing-masing penjahat, oknum ya, oknum penjahat yang ada di kejaksaan, oknum penjahat yang ada di polisi, terbuka aibnya oleh tangan Tuhan. Sekarang terjadilah pertarungan yang sangat luar biasa dan ditonton oleh semua rakyat di negeri ini, ditonton oleh semua penguasa di negeri ini. Nah inilah yang terjadi. Iya. Nah seperti apa penyelesaiannya? Tentu harus ada penyelesaian yang tegas. Dan saya berharap ke depan Presiden mencopot Jaksa Agung, mencopot Kapolri. Nah, keterlukaan yang terjadi itu akan jauh lebih berkurang kalau Kapolrinya sudah dicopot, Kejaksaan Agungnya dicopot, sama-sama dicopot. Sehingga lahirlah pemimpin-pemimpin baru yang bisa berkomunikasi dengan baik dalam pemberantasan korupsi. Benar Itu sekali. gambaran masyarakat yang ada saat ini. Ya, jadi kalau kita tarik garis waktu, korupsi ini sangat berdekatan sekali Bapak. Dimulai dari MBG, kemudian Pak Silmi Karim yang akhirnya menjadi terdakwa, dan kemudian ada lagi ini Jampitsus Febri Ardiansyah yang memang ini kasusnya kelas kakap Bapak. Yang pertama itu ada gratifikasi, ada TPPU, ya, dan ini semua mencakup kerugian negara sehingga 5 triliun. Dan di situ adanya beberapa kasus indikasi delik-delik mengenai tambang batu bara, di situ juga ada Bapak. Dan di sini yang mana proses hukum seharusnya dijalankan dengan semestinya. Nah, menurut Bapak Aloy Samosir ini, proses hukum yang terjadi saat ini seperti apa Pak? Apakah proses hukum harusnya independen serta transparan mengenai atau mempermasalahkan kasus-kasus ini? Ataukah memang harusnya pejabat-pejabat ini harus defensif agar citra mereka tuh tetap lurus di hadapan masyarakat, Bapak? Baik, terima kasih. Kalau saya melihat dari dulu memang penegakan hukum ini sudah bermasalah. Iya. Di mana bermasalahnya ada tumpang tindih tentang penyidikan. Penyidikan korupsi dilakukan oleh 3 institusi: jaksa, polisi, dan KPK. Ini menjadi persoalan yang mendasar. Jadi ketika jaksa menyidik korupsi, dia tidak boleh lagi diintervensi oleh polisi dan KPK. Iya. Katanya KPK supervisi, tapi itu secara nyata tidak pernah disupervisi. Nah, di situ dia bebas, karena dia polisi itu bebas, dia melakukan rekayasa penyidikan sehingga bolong-bolong yang ada di dalam dikorupsi. Jadi uang itu, pembuktian materialnya itu, menurut pendapat saya, direkayasa sedemikian rupa, disisihkan uang itu untuk dikorupsi, mana yang dibawa ke pengadilan, mana yang dibuktikan, mana yang tidak. Ketika polisi masuk, karena dia juga punya wewenang untuk korupsi di tempat lain, kelihatanlah persoalan yang direkayasa tadi itu, dan di sana ditemukan
apa namanya itu Bukti-buktinya, Pak. hal-hal yang dikorupsi. Iya. Seperti minyak goreng misalnya. Hmm. Kan berulang kali itu. Iya, Pak. Persoalan itu menjadi persoalan mendasar di Indonesia. Kenapa terjadi begitu? Kita lihat misalnya si Nadiem Makarim. Kerugian negara 1, sekian triliun, tapi didenda sekian triliun. Itu si Febri yang mengerjakan itu. Kita nggak tahu. Di situ juga ada korupsi, ada pemerasan di antara. Iya. Persoalan yang timbul adalah ketika salah satu kasus selesai, harusnya di close, tetapi diaudit dulu. Diaudit para pihak yang menangani, ada uangnya bertambah atau tidak, sudah benar pembuktian materi korupsi itu dibuktikan di pengadilan, berdasarkan audit baru ditutup di luar putusan pengadilan. Iya. Jadi di jaksa, di polisi tidak ada yang bersih. Mana yang bersih? Jadi ini saling intip mengintip. Kalau dia mau tangkap di sana bisa direkayasa juga. Saling sandra menyandra Ya, dan dia bisa menciptakan korupsi juga di sana. Misalnya nanti si Febri ini, polisi melakukan penyidikan, mencari bukti-bukti, bisa saja dikurangi itu bukti dan diatur sedemikian, dan itu bisa terjadi. Pengalaman saya sebagai lawyers kan begitu. Jangan lupa, Polri dulu banyak berita rekening gendut, tidak diusut. Tadi cerita Sambo, 2 kasus Sambo itu, 303 tidak pernah diusut itu. Diusut tidak hanya pembunuhan siapa Brigadir itu? Joshua itu. Joshua. Dan kita udah lihat pertama itu terjadi, saya tulis di Facebook. Harus di polis lain itu si Sambo oleh Polres Jakarta Selatan, tapi nggak dilakukan, direkayasa semua. Katanya udah diperiksa, isu di luar, banyak uang di sana. Jadi negara ini sudah sejak lama bermasalah. Harusnya Polri tidak usah menangani korupsi. Dia pidana umum aja, seperti di luar negeri misalnya ya. Hanya jaksa, tapi supaya jaksa kan sendiri di situ, tetapi dibuat aturan supaya jaksa ini mempertanggungjawabkannya secara administrasi negara, bukan hanya di pengadilan, bukan. Yang kita sayangkan di Indonesia ini, tidak ada pernah pejabat itu pertama diaudit kekayaannya. Dia melaporkan kekayaannya berapa? 28 miliar satu Kapolda. Iya. Dari mana 28 miliar? Ya kan, dia harus diaudit itu. Kedua, dia harus diaudit kinerjanya. Kenapa dia bisa mayor jenderal? Apa sih prestasi dia? Kan begitu. Di Polri ini lagi berlomba-lomba mau jadi jenderal supaya bisa ditempatkan di tempat sipil. Enggak ada sebetulnya apa itu. Dia sekolahin dokter segala macam, enggak ada gunanya itu polisi itu. Kerugian negara loh itu. Dia mengambil S2, S3. Ada gunanya ke polisi? Tidak. Tugas polisi itu cukup pendidikan tugas polisi itu dia lakukan. Tapi dia untuk ditempatkan di tempat lain. Sekarang 35 instansi sipil diduduki polisi. Rugi sipil. Iya, benar sekali Bapak. Iya kan? Itu korupsi juga. Karena korupsi itu ada 2 loh. Ada korupsi material, ada korupsi formal. Korupsi formal itu adalah dia tidak melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Seperti kritiknya Benika Harman, Komisi 3. Sejak kapan polisi bisa menanam jagung? Iya kan? Iya. Sejak kapan polisi menangani MBG? Iya kan? Nggak ada tupoksinya polisi untuk menangani MBG. Dan berlomba-lomba menanam jagung. Petani lah suruh kasih insentif. Kayak di Jepang misalnya. Diberikan uang banyak kepada petani supaya dia bersemangat. Ini kok polisi. Nah, ini persoalan yang harus dituntaskan karena institusi-institusi itu banyak melaksanakan tugas yang bukan tugas pokoknya. Itu satu, penegakan hukum. Kedua adalah partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum ini tidak jelas. Kita laporkan jaksa atau polisi di Propam, tidak tahu kapan kita itu akan diprosesnya. Benar sekali Pak. Harusnya seperti di advokat. Advokat
diajukan laporan kode etik, langsung diproses. Jadi seperti bersidang biasa. Saya berapa polisi saya laporkan, sampai sekarang gak ada tindak lanjuti. Jadi pengawasan polisi supaya bertugas dengan benar oleh masyarakat dan advokat tidak berjalan dengan baik. Suka-suka polisi aja. Kalau dia pengen ini ditindaklanjuti, ditindaklanjuti. Kalau dia tidak ada hukuman lain. Makanya di berbagai tulisan saya bilang, penegak hukum ini harus dibentuk satu lembaga kode etik penegak hukum. Hakim di sana, advokat di sana, polisi di sana. Karena apa? Anda laporkan di KY, berjalan enggak? Tidak berjalan. Karena dia harus minta izin dulu ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung tidak mengirimkan orangnya untuk berpartisipasi di Komisi Yudisial, berhenti itu. Ada beberapa kasus saya nggak ada tanggapannya. Sudah sekian tahun saya tanya gimana? Oh ini masih diperiksa. Kapan periksa? Ini penegakan hukum yang benar. Kita lapor polisi, tidak langsung respon. Jadi kapan polisi mau benar? Pengawasan dari masyarakat melalui kode etik tidak berjalan. Jaksa juga begitu. Iya kan? Dan celakanya lagi, equality against the law katanya. Kemarin siapa adanya kesetaraan nih Pak ya. Siapa si cewek itu yang dari PDIP, yang orang Jawa Barat? Dari PDIP Jawa Barat itu Yang termasuk Neneng. Rike dia. Iya. Dia Apa dia bilang? Tidak ada standarisasi putusan pengadilan. Suka-sukanya aja. Iya kan? Dia satu sorot, satu itu apa namanya si Beni Cokro. Iya. Dengan si Nadiem Makarim, pasalnya sama. Kok di sana 2,5 tahun, di sini 10 tahun. Lebih tinggi lagi di sana korupsinya. Disorot lagi siapa ini? Saking banyaknya ini kita suka susah ngebedainnya ini Pak. Saking banyaknya korupsi yang terjadi ini kita susah nih menentukan delik-deliknya ya Pak. Bukan, deliknya kan sama. Iya. Memang di hukum pidana itu mengatakan tidak boleh apa namanya itu analogi. Iya. Tetapi keadilan kan jelas. Kalau misalnya pasal 2 dilanggar, masa ada 10 tahun, ada sekian tahun? Apa pembuktian materialnya yang berbeda? Kalau saya bilang si Nadiem tidak terbukti. Pendapat saya. Ya kan, yang lain pendapat. Tapi kenapa si Beni Cokro 2,5 tahun? Jadi rasa keadilan masyarakat itu benar-benar terusik. Itu apa namanya itu pejabat yang melakukan lelang itu nggak diperiksa. Iya, benar Pak. Ya kan, konsultan yang bukan konsultan pendidikan yang dari Jarum itu, dia hanya memberikan pendapat, dihukum. Jadi negara ini bukan berdasarkan hukum, berdasarkan suka-suka. Dan itu buktinya bahwa penegakan hukum banyak diintervensi oleh orang-orang yang nggak jelas. Itu bisa dari politisi, bisa dari pejabat, bisa dari jenderal, Bisa dari oligarki. bisa dari oligarki, ya kan? Jadi penegakan hukum itu masih nggak jelas. Menurut siapa saja ini kan? Iya, menurut ini sama. Anda lapor orang di polisi, Anda 2 minggu udah selesai, udah bisa ke pengadilan. Kita bisa 2 tahunan. Artinya apa? Pejabat itu bekerja bukan berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan pesanan, berdasarkan siapa orang di belakangnya. Kepentingan Bapak ya. Ya kepentingan. Padahal hukum itu tidak boleh begitu. Iya, benar. Seperti itu adanya. Nah, kembali lagi ke si Febri dan kembali kepada pejabat lain. Saya akan menangani satu korupsi. Hakimnya aja nggak ngerti itu korupsi. Iya Bapak. Ya. Biasa Tengah adalah salah satu apa namanya itu gratifikasi di kantor pajak ya, pajak. Ya kan? Iya benar. Jadi ini korupsi. Mereka ini mau menarik uang yang dulu di store, restitusi. Iya. Restitusi kurang lebih 2 miliar. Kan? Karena dulu waktu dia impor barang, dia bayar dulu nih PPH, PPN segala macam di depan. Nanti baru dipertanggungjawabkan setelah dilakukan penjualan, kan? Ternyata rugi. Jadi dulu PPN, ya kan yang dibayarkan itu, kan PPN pendahuluan itu belum dilaporkan tentang aktivitas perusahaan. Kan? Mereka mau restitusi lah sekian nilai. Tapi di sana kan dipersulit.
dipersulit supaya dikasih fee-nya. sogokan kan? Pelicinnya lah Bapak, Pelicinnya. ya. Kalau bahasa kasarnya seperti itu. Iya kan? Jadi kita bertaruh dengan KPK ini. Jadi ketika bersidangan, yang lucu itu apa? Jaksa tidak mengatakan itu korupsi, yang direstitusi itu. Hakim mengatakan itu korupsi. Bukan, keliru. Kalau itu dikatakan korupsi, itu surat keputusan Direktorat Pajak itu harus dibatalkan. Tapi nggak dibatalkan, dibilang itu korupsi. Akhirnya kita sama-sama banding sama. Nah, artinya di situ pengadilan korupsi ini juga tidak boleh sembarangan. Kalau dia tidak ngerti korupsi, nggak usah di situ. 5 itu majelisnya. Iya. Kalau satu yang tidak ngerti, ya kan, coba kasus Nadiem Makarim. Iya. Ada satu di setting opinion. Dia bilang begini, kerugian yang dikatakan jaksa itu tidak terkait itu. Yang terkait dengan itu adalah 1, sekian triliun pembelian Krom. Itu satu. Iya, benar, Pak. Kedua adalah, kalau dia bilang itu kerugian yang harus diganti, negara harus mengembalikan Krom itu ke si Nadiem biar jadi rongsokan, dikembalikan. Loh, orang uangnya sudah mau diambil. Dan itemnya masih dipakai sampai sekarang. Ya dia pakai kan nggak boleh, itu korupsi namanya juga itu. Iya. Uangnya mau ditarik, barangnya nggak dikembalikan kepada si Nadiem. Tapi di situ lagi ramai sekarang kan lapor melapor, ya kan? Itu salah satu yang disorot si Rieke kemarin. Saya tonton di podcast luar biasa si Rieke ini. Betin cewek yang paling berani. Dia menyoroti, artinya dia mau bilang begini, harus ada standarisasi seluruh pengadilan korupsi sesuai dengan pasalnya. Mungkin tidak boleh sama lah, misalnya 5 tahun. Tapi kalau terlalu jomblang dia punya disparitas hukuman itu, dunia tak tanya ini hukum di Indonesia hukum apa sih? Iya, Hukum di lembaga atau hukum? Harusnya berdasarkan ketatanegaraan ya Pak ya, seperti itu ya. Harus berdasarkan hukum dan pembuktian, kan pembuktiannya Iya, di situ. betul, Pak. Pertanyaan saya kan gampang saja di kasus Nadiem itu. Satu aja gampang. Apakah pembuktian materialnya itu benar atau tidak? Kalau benar, karena anggarannya kan 1, sekian triliun. Kok bisa rugi negara terlalu banyak? Kan 2 istilah dibuat. Iya. Kerugian negara dan kerugian perekonomian negara. Di perekonomian negara ini menjadi timbul, dia memasukkan keuntungan gocek di situ. Di karang-karang. Nggak bisa begitu, korupsi kerugian negara. Kalau ada hubungannya dengan itu, mana kerugian negara yang timbul oleh perekonomian negara itu? Jadi memang ini tidak akan berhenti di sini. Sepanjang ini tidak diluruskan, biarlah jaksa sama KPK untuk korupsi. Iya. Atau jaksa tidak usah, polisi aja di korupsi, hanya penuntut aja dia. Hanya 2 pilihan. Dan kemudian saran kita, ya kan, supaya Komisi 3 DPR membuat peraturan tentang penyelesaian kasus korupsi satu persatu, supaya ada audit semua pejabat yang terkait menangani satu kasus, harus bisa dibersihkan bahwa dia tidak ikut menikmati. Jadi baik secara finansial, kinerja harus diaudit semua pejabat itu rutin. Kalau tidak, dibilang ini penghasilan saya. Dari mana penghasilan? Kan boleh tanya. Saya tanya dulu kita ini sekarang. Pejabat kan melaporkan kekayaannya, begitu dia kerja di pejabat. Dia LHKPN ini. Iya. Pertanyaannya, pernah nggak ditanya itu dari mana hartanya? Pernah nggak diaudit? Latar belakangnya, asal usulnya ini kan nggak secara rinci didetailkan seperti itu ya Pak? Tidak ditanya sama sekali. Iya. Nanti sudah dia berhenti, nggak, udahlah berhenti. Entah 1 miliar jadi 100 miliar, uangnya Iya. tidak tahu kita. Seorang pejabat tidak boleh berbisnis. Tapi di Indonesia berbisnis. Ya kan? Seorang pejabat tidak boleh menjabat di tempat lain. Di Indonesia semua jabatannya rangkap. Semuanya Rangkap, megang dilarang jabatan. Apa yang jadi timbul karena itu? Untuk menelusuri hartanya kita menjadi bingung. Karena dia pejabat juga di luar, pengusaha juga. Iya, benar Bapak. Ya kan? Jadi kalau dibilang ini harta saya dari sini.
Jadi kita nggak bisa paksa dia untuk menyatakan yang benar, karena kita berikan ruang dia menjadi abu-abu, menyampur penghasilannya dari pejabat dan dari usahanya. Ya, itulah persoalan. Ini tidak akan selesai ini kalau si Presiden Prabowo tidak melakukan restrukturisasi kembali semua ini pejabat. Kita tidak banyak berharap. Tentang MBG, kita komentari MBG ya. MBG udah jelas, kita sudah lihat faktanya, banyak masyarakat menolak, banyak juga yang menginginkan. Yang menginginkan itu pertama memang yang butuh MBG. Kan tidak semua butuh MBG. Kedua yang berbisnis MBG. Saya baca satu tulisan mengatakan, kalau ditutup rugi kami. Karena investasi kami itu sangat besar. Iya kan? Iya. Awalnya kan idealis ini. Mau membantu perekonomian masyarakat kecil. Tapi ternyata dalam berjalannya membuat dapur MBG itu mahal sekali. Jadi yang hanya bisa masuk ke situ adalah pejabat. Dan pada faktanya katanya pejabat Polri yang banyak. Kan? Nah, harus kembali dikaji karena sekarang kan era keterbukaan. Semua orang tahu berapa sih anggarannya dari negara untuk menyediakan makanan ini kepada anak-anak. Oke ya. Tapi di masyarakat dibilang yang sampai 10.000. Iya. Anggarannya berapa? Betul itu anggaran itu disiapkan untuk ada keuntungan apa? Apa namanya itu? Yang punya dapur MBG. Betul kan? Mitra. Ya harus ada untungnya. Iya. Tapi kalau lebih besar untungnya daripada yang sampai ke masyarakat, petani juga tahu gimana kok bisa ceritanya begini. Iya benar Pak. Lebih baik tidak ada dibanding menguntungkan satu pihak saja gitu. Iya. Sehingga target ke masyarakat ini tidak nihil sama sekali gitu Pak. Kalau Iya. sekarang kita lihat ya. Jadi itu satu yang perlu apa? Katanya nih libur pun harus diantar makanannya. Orang sudah Iya. di Pulau Samosir masa ini anak-anak lagi liburan, kemana diantar ini? Kan harus ada untung terus kan. Iya. Jadi kalau libur ya libur juga lah, ada yang muslim. Itu perlu karena itu kebocoran negara. Dan itu ada akibatnya kepada pelemahan ekonomi masyarakat. Mungkin untuk mereka itu untung. Ya kan dibuangin aja itu nasi karena nggak ada orangnya mah. Karena mereka mendapat untung. Negara menjamin untung untuk mereka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan masyarakat lain mendapat gizi. Kan ada dapat gizi yang membutuhkan makanan, ada dapat untung di UMKM yang Iya. menyediakan bahan-bahannya. Iya, itu betul. Tapi kan perjalanannya jadi Implikasinya ini menjadi rancu Bapak. perlu Jadi gini, diperbaiki. pemahaman saya buat MBG itu adalah program presiden yang melalui proses pengkajian dan analisa yang panjang. Itu pelaksanaannya yang rusak. Kalau sekiranya programnya itu tidak dikedepankan untuk kepentingan pemodal, sehingga pemodal-pemodal tadi melakukan berbagai cara untuk berinvestasi, sehingga urusan yang berhubungan dengan masyarakat dijadikan tempat investasi yang mendatangkan keuntungan yang besar. Iya. Ini yang salah. Nah, posisi yang seperti inilah yang perlu dipangkas dan dipulihkan. Manajemen yang terbaik itu harus melalui proses kajian kembali. Jadi MBG ini kan misinya tujuannya baik dari Pak Prabowo. Tetapi orang-orang di Pak Prabowo ini kadangkala yang di bawah Pak Prabowo itu menerjemahkan untuk kepentingan bisnis. Nah, akibat berbisnis terjadilah satu cara-cara yang tidak etis, yang tidak masuk akal, mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, kita melihat begini, saya sedikit maaf Bang Aloy ya, saya melihat. Iya. Pak Prabowo ini adalah seorang pemimpin yang banyak disukai orang. Tetapi beliau ketika memimpin negeri ini, seperti halnya negara ini sangat tidak baik-baik banget. Lagi di dalam kondisi 10 tahun ke belakang ini Indonesia lagi dalam kondisi masalah Pak Aloy. Nah, apa penyebabnya? Nah,
Sehingga Pak Prabowo ini terkesan hidup di satu lingkungan atau satu komunitas yang masyarakatnya, pejabatnya, semua institusi yang ada di dalam itu adalah orang-orang bermasalah. Dalam kata lain, mereka hidup di kampung maling. Semua orang berasumsi bagaimana mencari keuntungan. Kalau hidup di kampung maling, nah seorang presiden yang tadi ingin membangun negara ini, tetapi masyarakatnya adalah berbuat tercelak semuanya, bagaimana presiden melihat? Nah, Pak Presiden melihat begini, Pak Loy, saya lihat. Semua orang-orang yang di kampung maling tadi memakai bahasa yang indah, agamais, santun, etika, dan bermoral. Itu hanya casingnya saja. Doktrin lah ya Pak ya. Nah, bukan doktrin. Jadi casingnya dilihat orang baik, orang santun, orang beragama, tapi di dalamnya itu keinginannya itu adalah untuk memperkaya diri. Iya. Jadi susah membedakan orang baik dan orang jahat di negeri ini. Di mulutnya. Di mulutnya indah, Tapi dalam manis, pelaksanaannya itulah yang namanya paradok Indonesia. Iya. Nah, paradok tadi antara kebijakan dengan pelaksanaan bertolak belakang. Majunya ke depan, tapi pelaksanaannya mundur untuk kepentingan pribadi. Iya. Nah, hal seperti ini. Nah, Pak Prabowo dalam hal ini sudah mengingatkan korupsi itu merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nggak berputar orangnya. Uang nggak berputar, uang Jadi nggak larinya. memberikan Kalau manfaat kepada nih masyarakat. contoh nih kita lihat ya, liga korupsi di era pemerintah sebelumnya. Pertamina itu korupsinya 968,5 triliun. PT Timah 300 triliun. Bank Indonesia 189 triliun. Duta Palma 78 triliun. PT PPI 37,8 triliun. Asabri 22,7 triliun. Jiwasraya 16,8 triliun. Musimmas 12 triliun. Garuda Indonesia itu 9,37 triliun. Kominfo 8 triliun. Artinya ini uang di masyarakat itu diambil dengan cara mengkorupsi, disimpanlah di bunker-bunkernya mertua. Bunkernya, Bang. Bunkernya itu ditaruh di macam-macam. Disitulah disimpan uang, disitulah disimpan emas, disitulah disimpan mata uang asing. Nah, mata uang asing tadi, apa yang akan terjadi? Sehingga kelangkaan dolar di negeri ini, mata uang asing di negeri ini, itu diambil oleh para pejabat-pejabat yang tadi itu, disimpan di bunkernya. Pas di masyarakat kita lihat dolar nggak ada. Akibatnya apa? Dolar menekan rupiah. Artinya dolar Naik. membumbung naik. Karena permintaan tinggi. Permintaan tinggi karena dolar itu sudah Dolarnya nggak ada. kurang. Nah, kalau Demand and supply. dibongkar bunker-bunker para pejabat-pejabat itu, mungkin dolar akan menjadi di bawah 10.000, mungkin bisa 6.000. Yeah. Tapi karena bunker-bunker itu adalah tempat-tempat dolar, tempat-tempat mata uang asing, tempat nilai-nilai rupiah, tempat emas berkumpul di situ. Iya, iya. Gitu Pak Lai. Berapa ribu triliun dana yang ada di Iya. bunker-bunker para koruptor-koruptor. Iya. Nah, harusnya ya kan? Sudah saatnya Indonesia dipunahkan dari korupsi. Ya kan? Jadi perlu apa yang terjadi, salah satu yang kita ingat di dalam di negara Cina, negara terbesar. Jurongju, ini Jurongju. Harus ada penjagal korupsi. Pemimpin yang mampu menjagal korupsi. Semuanya harus diberi sanksi yang paling keras. Iya. Nah, di sini ini di negeri di Cina, Cina ini kan negara besar. Korupsi ini lebih tinggi daripada Indonesia. Tetapi seorang Zhong Roji dengan Zhong Presiden Jiang Zemin, Zhong Roji, Yeah. ya kan? Zhong Roji dan Jiang Zemin bekerja sama
saling bahu-membahu, dihabiskanlah korupsi, dibunuh semuanya. Berapa orang yang mati? Ketahuan korupsi, tembak, korupsi, bunuh. Akhirnya apa? Semuanya negara jadi tertib. Semuanya hukum bisa ditegakkan. Karena tidak ada orang yang semena-mena merampok negara, mengampas hak-hak orang lain. Nah, negara pun tidak dihargai. Masyarakat pun dianggap mainan. Ucapannya seperti para malaikat, ucapannya seperti para ulama. Tetapi di bawah bunkernya penuh dengan dolar, penuh dengan emas, penuh dengan rupiah. Jadi berharap untuk ke depan supaya rupiah jadi naik, ya, rupiah jadi kuat terhadap dolar. Ekonomi berkembang, semua bunker-bunker dari para koruptor itu harus dicari dan seperti halnya yang terjadi melalui kasus ini. Febri Ardiansyah. Berapa banyak itu bunker-bunker yang ada di dalamnya? Ini baru satu yang terlihat, Pak. Belum dengan pejabat-pejabat banyak lain. sekali. Bukan hanya ribuan, mungkin ratusan ribu. Iya. Ratusan ribu itu nyimpan kekayaannya di luar negeri. Nah, itulah satu gambaran. Oke? Baik. Nah, saya berharap ke depan Pak Presiden bisa mendengar Menteng bersuara, karena negara ini sudah dalam kondisi kritis korupsi. Karena zombie-zombie korupsi di negeri ini telah menyebar ke seluruh para penguasa di negeri ini. Semua mulai dari atas sampai RT sudah korupsi. Nah, zombie-zombie korupsi ini tidak akan berhenti kalau tidak ada tindakan keras, tegas, dan tembak di tempat. Itu satu gambaran yang ingin kita sampaikan ke Pak Presiden melalui Menteng bersuara. Kami sebagai rakyat tegak lurus mendukung Pak Presiden Prabowo Subianto membersihkan korupsi di negeri ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Hasan. Begitu kawan-kawan Menteng bersuara. Jadi seharusnya instansi dan institusi hukum ini memang sesuai topoksinya masing-masing. Yang pertama, Presiden perlu juga memperketat bagaimana struktur-struktur itu dengan topoksi dan kinerjanya. Kedua, tidak perlu ada hal-hal yang ditambahkan dalam pekerjaan-pekerjaan karena ada beberapa pekerjaan yang miss nantinya. Itu termasuk yang Pak Aloy Samosir tadi kutip, di mana seharusnya pejabat kepolisian itu berada pada tempatnya masing-masing, bukan mengurus dapur, bukan seharusnya mengurus hal-hal yang bukan topoksinya. Yang kedua, harapan kita sederhana, kawan-kawan bersuara. Siapapun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, termasuk di dalam kasus Febri Ardiansyah ini. Namun sebaliknya, setiap orang juga berhak memperoleh proses hukum yang adil sesuai asas praduga tak bersalah. Karena pada akhirnya yang ingin dijaga itu bukan hanya penegakan hukumnya, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena kita masa depan Republik jangan mau dicabik-cabik oleh kepentingan yang picik. Generasi bersuara. Terima kasih Pak Aloy Samosir. Masih ada saya tambahkan dulu. Bagaimana Bapak? Tadi Anda bilang praduga tidak bersalah, kan? Itu memang bahasa untuk pengacara. Bukan bahasa penegak hukum, bukan. Polisi punya dasar untuk menangkap orang dengan menyangka, menduga dia melakukan pidana. Pengacara harus menjawab itu dengan praduga tidak bersalah. Dilakukan penyidikan karena ada diduga melakukan. Iya. Jadi kalau praduga tidak bersalah nggak bekerja mereka ini. Yang saya selalu kritisi, polisi kok mengatakan praduga tidak bersalah. Kalau dia berhadapan dengan pengacara bilang jangan begitu dong. Karena dasar polisi menangkap, diduga dulu dia bersalah, kan ditangkap dia. Iya. Terlihat jelas faktanya seperti apa di lapangan Bapak. Dia baru duga, nanti baru dikumpulkan buktinya. Diduga dulu. Pengacara bilang jangan terlalu kasar, kita angkat dulu belum bersalah sebelum di pengadilan. Jadi sebelum masuk ke pengadilan, dua istilah ini harus selalu berdampingan dengan sama dengan dua mata siswa. Penegak hukum mengatakan berhak kami menduga dia bersalah dan kami sidik, ditangkap, diperiksa, dipanggil. Pengacara bilang untuk ini, untuk penahanan nanti dulu, kita anggap dulu tidak bersalah. Tapi yang faktanya apa? Polisi tetap aja bisa menahan. Dasarnya apa?
Kalau praduga tidak bersalah tidak mungkin ditahan. Oh iya, Bapak. Iya. Tapi karena diduga dia bersalah, kuat keyakinan Kuat, polisi, ya tahan. Sampai di sidang pun setelah bebas di misalnya pengadilan baru dia apa? Kalau dihukum juga di pengadilan, ya terpidana juga dia. Itu satu. Kedua, memang ada satu ini kita sudah bosan ini melihat pengadilan. Iya. Kalau di pengadilan sekarang nggak usah lagi 3 tingkat pengadilan. Nanti alasan Mahkamah Agung tidak banyak pekerjaannya. Saya sudah berapa kali menyuarakan itu di satu seminar dan di beberapa tulisan saya di Facebook mengatakan pengadilan di Indonesia cukup 2 tingkat saja. Pengadilan negeri kasasi, ya kan? Kalaupun ada jadi 3 peninjauan kembali, karena pengadilan lain sudah ada begitu. Misalnya pengadilan hubungan industrial sudah 2 tingkat, tidak ada banding-banding, ya kan? Iya. Habis itu apa namanya itu pengadilan niaga. Persoalannya adalah kalau misalnya urusan tanah, ber ini sampai apa seperti kasus kami ini apa ini, nilai ekonomis yang bisa dipakai oleh tanah itu untuk menjadi modal terlalu lama, ya kan? Iya. Dan itu sebagian dipakai orang untuk menunda-nunda pelaksanaan. Sudah saatnya dikaji. Pengadilan itu 2 tingkat saja. Pengadilan negeri kasasi. Jadi pengadilan tinggi itu jadi berfungsi untuk Mahkamah Agung aja itu di Indonesia. Jadi nggak ada lagi perkara yang ngumpul di Mahkamah Agung. Nggak ada. Jangan sampai lagi Mahkamah Agung itu memainkan peran untuk kepentingan yes atau Iya. no. No. Seperti itu ya. Ya itu jadi Ya. sudah saatnya dibuat pengadilan Indonesia ini 2 tingkat saja. Dan itu kita sudah lakukan itu di PHI hubungan industrial ya. Iya. Di pengadilan niaga sudah, yang ikut aja yang lain, ya kan? Banding lagi, lama lagi, kasasi lagi, peninjauan kembali lagi, ada yang lagi 2 kali lagi peninjauan kembali. Itu satu. Kedua adalah pengadilan ini selalu menunda eksekusi. Kita mohon nggak digubris-gubris, harus diberikan sanksi. Kita mohon laksanakan begitu. Seperti ini kita suruh eksekusi nggak dieksekusi. Jadi harus tegas, tidak pecat, ganti orangnya. Tidak ada negosiasi lagi di sini. Nggak boleh lagi negosiasi, jangan dibuat lagi ruang negosiasi. Iya. Karena persoalan di negara ini, ya kan? Kalau saya sorotnya, saya orang politisi saya, Iya. orang Golkar saya dari lama, kan? Negara ini masih ada anggota DPR nggak? Saya tanya. Masih ada lah, Pak. Nggak ada, karena kepalanya kan ada di menteri. Mana berani Nasdem di Komisi 3 melawan atasannya? Nggak ada. Mereka diatur sedemikian rupa. Mereka bicara pun tidak bebas. Itu pertama. Kedua, mereka ada di eksekutif, menteri, wakil menteri lagi, komisaris lagi kan. Iya. Mereka menentukan hakim agung. Mereka menentukan polisi. Reformasi polisi itu salah satu. Jangan lagi ada apa namanya itu persetujuan DPR pengangkatan Kapolri. Kenapa? Supaya Kapolri ini bebas. Tapi si Prabowo dipotong Kapolri sekarang tetap melalui persetujuan. Jadi Polri ini tidak bisa bebas ditekan oleh Komisi 3. Komisi 3 ditekan oleh pemilik partai. Iya. Fraksi. Jadi sebetulnya DPR itu bukan wakil rakyat, ada wakil partai politik. Begitu ya, Pak. Itu harus dirubah, Iya. tidak boleh lagi. Benar. Kalau ada mahasiswa yang demo-demo, memang faktanya Iya, itu. iya. Secara teori tiras politika ada, ya kan? Legislatif, apa namanya eksekutif, yudikatif. Secara teori partainya nggak Benar, ada, Pak. nggak ada lagi partai itu. Ya. Jadi memang seperti itulah yang dijelaskan Pak Aloy hukum di negeri ini. Nah, hukum di negeri inilah yang menjadi keluhan bagi kita semuanya, karena unsur penegakan hukum Indonesia sebagai negara hukum tidak ditemukan di dalam pelaksanaan keseharian yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk itu Menteng Bersuara, Paradok Indonesia akan tetap bersuara untuk Iya. rakyat Indonesia. Benar. Terima kasih.
Jadi apa yang disampaikan Pak Aloy Samosir tadi itu memang sesuai fakta. Dan nyatanya memang pada saat ini oknum-oknum di atas itu takut dengan fakta. Maka dari itu seharusnya prosedur hukum dan mekanisme pengadilan itu harus dijalankan semestinya sesuai dengan realitas. Yang maksudnya yang harusnya diupdate seperti itu ya Pak. Iya lah. Dan kawan-kawan Menteng Bersuara hari ini sudah mendengar beberapa analisa besar dari kedua bapak ini, Pak Hasan Basri SHMH dan Pak Aloy Samosir SHMH. Dan yang nantinya semoga kawan-kawan bisa merenungkan dan tidak lagi politik blind yang mana kawan-kawan tidak mengerti bagaimana situasi nasional saat ini dan bagaimana situasi diri sendiri kawan-kawan yang dipengaruhi oleh kasus-kasus politik tersebut. Oke, selamat sore kawan-kawan bersuara. Terima kasih. Salam bersuara. Kita nyanyi tentang negeri yang kaya luka, kaya mimpi. Merah putih di dada ini, kadang bangga, kadang perih sendiri.